Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, edisi Jumat 19 April 2024 bersama saya, Sulistiani. Pendengar, kita awali Lintas Berita Magota dengan informasi dari Manado. Bandara Samratulangi Manado hingga hari ini masih ditutup pasca erupsi Gunung Ruang. Selengkapnya dilaporkan reporter Calvin Wisang. Pelayanan penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi masih ditutup akibat terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berdasarkan pantauan di Bandara Internasional Samratulangi Manado, pelayanan penerbangan masih ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini berdasarkan notam dari Otoritas Bandara Wilayah 8 Manado yang berkoordinasi langsung dengan Airnav Indonesia cabang Manado. Informasi yang diperoleh RRI dari pihak Angkasa Pura Bandara Samratulangi Manado, pelayanan penerbangan tiba dan berangkat akan dibuka pada 18.00 WITA sambil melihat perkembangan dampak erupsi Gunung Ruang. Yanti Pramono, Humas Bandara Samratulangi, kepada RRI mengatakan pengoperasian bandara masih akan ditutup hingga 12 jam ke depan. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah setelah 12 jam bandara bisa dibuka kembali. Untuk hari kedua ini kita masih tutup sampai 12 sesuai dengan notam 12 jam ke depan kita tutup, berarti sampai jam 6 sore 18.00 WITA. Kemudian untuk Angkasa Pura sendiri mengaktifkan Airport Emergency Committee yang berada di posko untuk memonitor segala sesuatu perkembangan yang terjadi di bandara dalam penanganan penumpang juga tentunya. Ya. Kemudian setiap per jam kami melakukan paper test yang gunanya untuk mengetahui sebaran abu vulkanik. Kami pasang di setiap titik di airside untuk mengetahui perkembangannya. Saya menghimbau untuk para penumpang untuk datang ke customer service apabila ada yang mau reschedule atau merefund. Sementara itu, Foni Engka, salah satu penumpang dengan tujuan Bali, kepada RRI mengatakan dirinya bersama sejumlah penumpang lainnya sedang mencari kepastian terkait jadwal keberangkatan apakah bisa dilaksanakan hari ini atau besok hari. Hari ini batal karena erupsi, jadi tidak ada penerbangan sama sekali. Mereka kasih kesempatan boleh besok, tapi kita juga tidak tahu besok terjadi atau tidak. Jadi nanti melihat, kita juga ambil untuk besok. Kita ke Bali. Ke Bali. Iya, kebetulan wisuda anak. Dari data yang diterima RRI, ada sekitar 47 penerbangan dan 6.156 penumpang yang batal berangkat pada hari kedua penutupan Bandara Samratulangi Manado. Calvin Wisang melaporkan. Pendengar, SMA Negeri 1 Tareran mengutus 6 siswa untuk Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Friska Winokan. SMA Negeri 1 Tareran mengutus 40-an siswa untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten dan ada 6 siswa yang lolos terpilih mewakili Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengikuti Olimpiade tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Berbagai upaya yang dilakukan dari pihak sekolah untuk mempersiapkan siswa-siswi terbaik untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Yang lolos 6 siswa, 3 siswa bidang studi astronomi dan 3 siswa bidang studi informatika. Pertama dilakukan di sekolah. Seleksi diserahkan kepada guru-guru untuk melihat siapa-siapa siswa yang bisa ikut masuk kategori untuk ikut. Dan terusnya di tingkat kabupaten diikuti secara daring, serentak, secara nasional tingkat kabupaten. Dan harapan saya sebagai pimpinan sekolah tentunya yang utusan sekolah ini untuk bisa lanjut ke tingkat nasional. Dan di samping untuk nama baik sekolah, tentunya nama
pribadi siswa dan orang tua, membanggakan juga kabupaten dan provinsi Sulawesi Utara. Pelajaran yang saya ikuti adalah lomba informatika. Persiapan yang dilakukan antara lain mengikuti bimbingan belajar dari guru yang berkaitan dengan bidang lomba yang diikuti, juga melakukan kegiatan belajar mandiri di rumah. Harapan kami tentunya sekolah dapat memberikan dukungan lewat bimbingan belajar, juga secara emosional dari pihak warga sekolah. Siska Winokan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Gorontalo. Informasi dari Gorontalo terkait pemerintah kota Gorontalo menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir di Desa Tolite Jaya, Kabupaten Gorontalo Utara. Selengkapnya bersama reporter Bobby Riawan. Yang sudah agak Pemerintah Kota Gorontalo salurkan bantuan bencana di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Bantuan yang diserahkan berupa peralatan dapur dan bahan pokok. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis Wali Kota Gorontalo Martin Taha diterima PLT Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe. Setelah diterima pemerintah Gorontalo Utara, rombongan pemerintah kota menuju ke lokasi rumah warga di Desa Tolite Jaya sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga yang terdampak banjir. Warga penerima bantuan, Iyam Abdullah, mengaku senang mendapat bantuan karena bantuan yang diterima sesuai yang dibutuhkan perlengkapan dapur. Siapa dulu? Ibu Iyam Abdullah. Ibu Iyam Abdullah. Abdullah. Ya. Oke, Ibu setelah menerima bantuan ini bagaimana? Ibu menerima bantuan juga ya? Ya, dapat. Bagaimana tanggapan Ibu dengan bantuan dari pemerintah Kota Senang, Gorontalo? Pak, senang. Bagaimana selama ini pas pernah bantuan? Ya, pernah Pak, cuma nasi bungkus. Nanti ini dapat ini, ini cuma nasi bungkus setiap hari. Oke. Tapi Ibu punya memang apa yang dibutuhkan saat ini? Ya, Kondisi yang dibutuhkan banjir, apa? cuma perlengkapan dapur itu Pak yang hanyut semua. Itu yang dibutuhkan. Iya, Sampai saat ini belum dapat bantuan itu? belum ada Pak, belum ada. Cuma nasi itu, saya bilang cuma nasi bungkus saja. Dari hasil penggalangan bantuan yang terkumpul, beras premium 20 koli, tabung gas LPG 5,5 kg beserta isi siap pakai 12 buah, kompor gas 12 unit, regulator 12 picis, paket bahan pokok 350 paket, dan paket dapur umum. Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Tolinggula tersebut, Desa Tolite Jaya, merupakan wilayah yang terparah. Sebanyak 1.878 kepala keluarga yang terdampak dengan total kerugian harta benda mencapai 7 miliar rupiah. Dari Gorontalo, Bobby Riawan melaporkan. Kita menuju ke informasi dari Tahuna bersama reporter Alexander Dalengkade tentang Gemis Peduli Bencana Alam Erupsi Gunung Api Ruang Tagulandang. Erupsi Gunung Api Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro yang terjadi sejak Selasa 16 April 2024 mendapat empati dan simpati dari semua elemen masyarakat, tidak hanya di wilayah Nusa Utara, tapi seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Nusa Utara, Gereja Masehi Injil Sanghi Talaut Gemis ikut prihatin dengan musibah bencana alam erupsi Gunung Api Ruang di Tagulandang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil Sanghi Talaut, Pendeta Dr. Welman Boba, melalui video yang berdurasi 2 menit 28 detik dikeluarkan oleh MPS Gemis. Terkait peristiwa ini, Ketua Umum Sinode Gemis mengajak warga Gemis, lebih khusus para pendeta dan pelayan, untuk mendoakan masyarakat Tagulandang yang ditimpa bencana alam meletusnya Gunung Api Ruang. Saya, Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil Sanghi Talaut, mengajak kita semua, terutama teman-teman pendeta, pelayan, untuk saling mendoakan saudara-saudara kita yang tengah berjuang untuk menyelamatkan diri, sambil berharap kepada Allah, berharap akan perlindungannya. Kita mencari tempat yang aman, mencari tempat-tempat perlindungan. Satu hal yang kita memohon kepada Allah ialah agar kiranya Dia sendiri yang melindungi saudara-saudaraku di tengah bencana ini. Ialah penguasa jagat raya, pencipta langit dan bumi, dan yang sanggup mengendalikan apapun. Pendeta Welman Boba mengajak semua pendeta dan para pelayan
berdoa bagi saudara-saudara kita kiranya bencana ini segera berakhir. Dan kiranya juga sekarang ini anak-anak kita, saudara-saudaraku sekalian, mengalami ketenangan jiwa sambil berharap akan perteduhan dari Allah mencari tempat-tempat yang aman. Pendeta Boba memastikan Tuhan akan bersama kita dalam menghadapi musibah bencana alam meletusnya gunung api ruang di Tagulandang segera berakhir. Alexander Dalengkade, RRI Tahuna, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, menutup lintas berita Magota hari ini, kita ikuti informasi dari Talaut bersama reporter RRI Marzuki Mangero terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut mengingatkan warga tentang kapasitas muatan speedboat agar tidak melebihi SOP. Dilaporkan Marzuki Mangero. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan menghimbau warga agar tetap waspada dan berhati-hati saat melakukan perjalanan laut antar pulau. Pasalnya cuaca di Kabupaten Kepulauan Talaut masih belum menentu atau pancaroba. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Laida Dahlan melalui Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Robinson Bungkuran. Menurutnya kapasitas muatan serta perlengkapan keselamatan masih menjadi perhatian instansinya demi kelancaran dalam pelayaran. Kapasitas muat daripada speed itu sendiri, karena mengingat ini cuaca yang tidak bersahabat dalam melakukan pelayaran. Di sini kami juga menekankan untuk kapasitas muat penumpang harus tidak melebihi daripada kapasitas muat speedboat itu sendiri, karena ini mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak. Ditambahkan di saat-saat tertentu pihaknya melakukan pengawasan langsung guna memastikan aktivitas speedboat berjalan normal dan para pemilik mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Sejauh ini transportasi laut speedboat dengan mesin tempel 40 PK masih menjadi primadona bagi warga Kabupaten Kepulauan Talaut. Marzuki Mangero melaporkan. Pendengar, demikian Lintas Magota Nusantara 5. Saya Sulistiani. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.